Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1. Akan menemani teman-teman dalam menjelajahi topik menarik hari ini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad SPD MPD. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa yang akan kita bahas kali ini? Jadi di sini kita akan membahas dua topik. Topik pertama yaitu pentingnya bahasa Indonesia dan ragam ilmiah, dan topik yang kedua yaitu karakteristik bahasa Indonesia dan ragam ilmiah. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Syarani Ramadhani dengan NIM 240901502015. Baik, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu bahasa Indonesia dan ragam ilmiah. Teman-teman pasti sudah tahu persis apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari di seluruh Indonesia. Ia berasal dari bahasa Melayu kuno yang dulu digunakan sebagai bahasa perdagangan di Nusantara. Pada 28 Oktober 1928, melalui Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa persatuan bangsa. Ini dilakukan untuk menyatukan berbagai suku dan budaya Indonesia dalam satu bahasa yang semua orang bisa pahami. Sementara ragam ilmiah adalah penggunaan bahasa yang formal, jelas, dan berstruktur, khususnya dalam konteks akademik dan penelitian. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi ilmiah secara objektif dan dapat dipercaya. Ragam ilmiah sering digunakan dalam penulisan makalah, artikel jurnal, tesis, dan disertasi. Nah, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Bahasa Indonesia dan ragam ilmiah tentunya sangat penting karena keduanya membantu kita berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Bahasa Indonesia menyatukan lebih dari 270 juta orang dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya di seluruh negeri. Dengan satu bahasa yang sama, kita bisa saling memahami, berinteraksi tanpa hambatan, memperkuat persatuan dan identitas nasional kita. Ragam ilmiah dalam bahasa Indonesia sangat penting dalam dunia pendidikan dan penelitian. Menggunakan ragam ilmiah berarti kita menulis dan berbicara dengan bahasa yang formal, objektif, dan berdasarkan data yang dapat dipercaya. Ini penting karena memastikan bahwa informasi ilmiah yang kita sampaikan bisa dipahami dengan jelas dan akurat oleh orang lain. Ini juga membantu menjaga kredibilitas dan profesionalisme kita dalam dunia akademik. Dengan menguasai bahasa Indonesia dan ragam ilmiah, kita bisa berkontribusi lebih baik dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan nasional. Kemampuan ini membantu kita menyampaikan ide-ide kita dengan cara yang dapat dipahami dan diakui oleh orang lain, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua. Dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah Dalam bahasa Indonesia, ragam ilmiah memiliki beberapa karakteristik khusus yang menjadikannya efektif untuk menyampaikan informasi ilmiah.
Yang pertama, cendekia. Ragam ilmiah menggunakan bahasa yang mencerminkan pengetahuan dan kecerdasan, disusun dengan logika yang jelas dan didukung oleh fakta dan data yang dapat diverifikasi. Yang kedua adalah lugas dan jelas. Bahasa yang digunakan langsung ke pokok permasalahan tanpa berbelit-belit. Penjelasan mudah dipahami tanpa ambiguitas. Dan yang ketiga adalah bertolak pada gagasan. Tulisan ilmiah didasarkan pada ide-ide yang solid dan terstruktur dengan baik, didukung oleh bukti. Yang keempat adalah formal. Ragam ilmiah selalu menggunakan bahasa yang resmi dan baku, menghindari bahasa santai atau slang. Dan yang kelima adalah objektif. Penulisan ilmiah harus bersifat objektif, tidak memihak, dan didasarkan pada data serta fakta yang konkret. Dan yang keenam, ringkas dan padat. Informasi disampaikan secara ringkas tetapi padat, tanpa mengurangi kejelasan. Dan yang ketujuh, konsisten. Gaya penulisan harus konsisten sepanjang dokumen, termasuk penggunaan terminologi, format kutipan, dan struktur kalimat. Mungkin pembahasan kali ini saya tutup. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, saya Syarani Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.